Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada kali ini diskusi sesi 2 MPRDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar dan di berbagai negara yang disusun oleh ULPA dengan NIM 5102 Judul diskusi kali ini tentang pendidikan pendekatan multikultural untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri 4.0. 5 hal penting pendidikan multikultural di era industri 4.0. Yang pertama, ada urgensi pendidikan multikultural di era digital. Revolusi industri 4.0 membawa dampak positif dan negatif kemudahan teknologi yang menyebabkan lunturnya interaksi sosial dan nilai-nilai kearifan lokal, sehingga pendidikan multikultural menjadi penting untuk menjaga identitas nasional. Selanjutnya, yang kedua, tujuan pendidikan multikultural itu mengacu pada menurut Bank dan Gorsi itu pendidikan multikultural bertujuan membentuk kesadaran diri, mengurangi diskriminasi, dan membekali peserta didik dengan kemampuan sosial dan akademik yang relevan. Yang ketiga, peran institusi pendidikan dan keluarga, yaitu sekolah dan keluarga diposisikan sebagai institusi utama dalam menanamkan nilai-nilai multikultural sejak dini agar anak-anak mampu hidup dalam keberagaman secara harmonis. Dan yang keempat, karakter dan identitas nasional. Pendidikan multikultural itu harus diintegrasikan dengan nilai-nilai karakter bangsa seperti religius, jujur, toleransi, cinta tanah air, dan demokrasi. Nilai-nilai ini menjadi pondasi identitas nasional bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, strategi implementasi di sekolah. Strategi konkret meliputi membangun paradigma inklusi, menghargai keragaman bangsa dan gender, serta mengembangkan sikap anti-diskriminasi dan empati sosial melalui kurikulum berbasis kearifan lokal. Ya, untuk menjawab pertanyaan kedua, ada pengalaman pendidikan multikultural di sekolah, yaitu di sekolah keberagaman siswa dari berbagai latar belakang etnis dan agama sudah menjadi realitas harian di sekolah saya. Di sekolah kami pernah mengadakan P5 dengan tema merayakan keberagaman, di mana siswa menampilkan tarian dan lagu daerah dari berbagai Nusantara dengan penuh antusias. Dan yang kegiatan kedua yang pengalaman pendidikan multikultural di sekolah saya itu guru-guru mulai menerapkan pendekatan diferensiasi dalam pembelajaran untuk mengakomodasi keragaman gaya belajar dan latar belakang siswa. Dan yang ketiga itu peringatan Hari Besar Keagamaan. Sekolah memberikan ruang yang luas bagi semua siswa untuk mengekspresikan tradisi keagamaan masing-masing dengan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan. Langkah konkret, untuk menciptakan lingkungan yang multikultural itu langkah pertama, integrasi nilai multikultural dalam RPP. Tujuannya apa? Untuk menanamkan nilai toleransi dan empati. Implementasinya menyiapkan studi kasus lokal dan nasional tentang keberagaman. Yang kedua, pelatihan guru tentang pedagogi, inklusif. Tujuannya untuk meningkatkan sensitivitas guru terhadap keragaman. Implementasinya adanya workshop internal dan kolaborasi dengan KKG. Langkah yang ketiga, forum siswa, yaitu suara keberagaman. Tujuannya untuk memberikan ruang ekspresi siswa. Implementasinya diskusi rutin tentang isu sosial dan budaya. Langkah yang keempat, kolaborasi dengan orang tua. Tujuannya memperkuat pendidikan karakter di rumah. Implementasinya dialog bulanan dan kegiatan bersama wali murid. Langkah yang kelima, monitoring dan evaluasi. Tujuannya menilai efektivitas pendekatan multikultural. Implementasinya instrumen observasi dan refleksi guru dan siswa. Nah, pertanyaan yang ketiga tentang pelajaran berharga dari video atau film New Boy ini. Film New Boy ini adalah kisah menyentuh tentang seorang anak imigran yang menghadapi tantangan sosial dan emosional saat masuk sekolah baru di Irlandia. Yang pertama yang dapat
saya ambil yaitu prasangka awal versus empati. Perbedaan seringkali menimbulkan prasangka dan keraguan di awal perkenalan. Namun dengan sikap empati dan keterbukaan hati, hubungan yang harmonis dan bermakna dapat tercipta dengan indah. Yang kedua, membangun penerimaan sosial. Penerimaan sosial harus dibangun dan ditanam sejak usia dini agar siswa tumbuh dengan sikap toleransi yang tinggi, saling menghargai, dan tidak mudah menilai orang lain dari penampilan luar saja. Yang ketiga, multikulturalisme bukan sekedar teori. Dalam film ini menunjukkan bahwa keberagaman bukan hanya soal budaya, tetapi juga soal pengalaman hidup yang harus dihargai dan dipahami. Yang keempat, relevansi untuk sekolah, yaitu dalam film ini dapat digunakan sebagai bahan refleksi dalam kegiatan karakter building atau pendidikan kewarganegaraan untuk menumbuhkan adanya empati dan kesadaran sosial. Kesimpulan dari presentasi ini, kesimpulan menegaskan bahwa keberagaman adalah kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan melalui pendidikan multikultural yang bermakna dan berkelanjutan. Demikian presentasi saya dari diskusi 2 ini semoga dapat memberikan inspirasi terus untuk mengembangkan pendidikan multikultural yang lebih baik di sekolah kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.